Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Baratul Muna, NIM 2018 40 10 15. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Studi Pola Penggunaan Antihipertensi pada Pasien Stroke Iskemik Akut. Nah, di sini ada agenda saya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, kerangka konseptual, dan daftar pustaka. Latar belakang dari hipertensi saya merupakan salah satu faktor pemicu berbagai penyakit, diantaranya adalah gagal jantung, gagal ginjal, serta penyakit serebrovaskuler. Pengendalian hipertensi dapat menurunkan terjadinya stroke dan menurunkan kematian akibat penyakit kardiovaskuler dan stroke. Stroke merupakan penyakit utama yang menyebabkan kematian di seluruh dunia dan penyebab ketiga kematian di Amerika Serikat setelah penyakit jantung dan semua kanker. Masalah stroke di Indonesia menjadi semakin penting karena di Asia menduduki urutan pertama dengan jumlah khususnya yang semakin banyak. Penyakit stroke merupakan salah satu dari penyakit tidak menular yang masih menjadi masalah kesehatan yang paling penting di Indonesia. Di sini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pola penggunaan antihipertensi pada pasien stroke iskemik akut dirawat inap Rumah Sakit Bunda daerah Bali. Tujuannya yaitu mengkaji pola penggunaan antihipertensi pada pasien stroke iskemik akut di Rumah Sakit Bunda daerah Bali. Landasan teori di sini, stroke merupakan penyakit serebrovaskuler yang terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan neurologis. Kerusakan neurologis tersebut dapat disebabkan oleh adanya sumbatan total atau parsial pada satu atau lebih pembuluh darah serebral sehingga menghambat aliran darah ke otak. 1 di antara 6 orang di dunia akan terkena stroke seiring dengan semakin meningkatnya morbiditas dan mortalitas dalam waktu yang bersamaan, di mana di Indonesia peningkatan kasus dapat berdampak negatif terhadap ekonomi dan produktivitas bangsa, karena pengobatan stroke membutuhkan waktu lama dan memerlukan biaya yang besar. Terdapat 2 tipe utama dari stroke, yaitu stroke iskemik akibat berkurangnya aliran darah sehubungan dengan penyumbatan, trombosis, dan emboli, dan hemoragik akibat perdarahan. Darah yang keluar dan menyebar menuju jaringan parenkim otak, ruang cerebrospinal, atau kombinasi keduanya adalah akibat dari pecahnya pembuluh darah otak yang terkenal dengan hemoragik. Nah, stroke juga di sini merupakan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat. Fungsi otak, vokal, atau global karena adanya sumbatan dan pecahnya pembuluh darah di otak, dengan gejala-gejala yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Di sini ada kerangka konseptual. Nah, stroke adalah sindrom klinis yang awal timbulnya mendadak, progresi cepat berupa defisit neurologis vokal dan atau global, yang berlangsung selama 24 jam atau lebih. Faktor risiko stroke di sini yaitu dapat dibagi menjadi dua faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi antara lain yaitu hipertensi, penyakit jantung, diabetes mellitus, dislipidemia, dan merokok. Sedangkan faktor risiko yang terdapat dimodifikasi antara lain usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Nah, hipertensi ini merupakan faktor risiko utama pada stroke yang dapat dimodifikasi. Tekanan darah tinggi menyebabkan difusi endotel, yaitu terjadi peningkatan mobilitas endotel, peningkatan perlekatan leukosit, trombosit, dan monosit, serta penimbunan lipid sehingga menyebabkan terjadinya pembentukan aterosklerosis. Aterosklerosis merupakan penumpukan plak di dalam arteri karotis yang merupakan arteri pemasok darah kaya oksigen ke otak. Dapat aterosklerosis karotid, plak dapat pecah yang menyebabkan paparan kolagen. Agregasi platelet dan membentukkan clot yang menyebabkan oklusi lokal sebagai emboli dapat membentukkan trombus. Nah, di sini pada trombus dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh otak sehingga terjadi penurunan aliran darah di otak. Oklusi arteri trombotik, emboli, atau kombinasi keduanya yang menyebabkan stroke iskemik. Pada kondisi stroke ini, di sini iskemik akut biasanya terjadi peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah pada pasien stroke iskemik akut ini dapat menyebabkan recurrent stroke, namun juga dapat membantu menjaga aliran darah sampai ke otak.
sehingga perlu adanya pengendalian tekanan darah pada pasien stroke iskemik agar tidak memperburuk kondisi pasien stroke iskemik akut. Di sini ada terapi antihipertensi pada pasien stroke direkomendasikan sebagai terapi sekunder untuk pencegahan terhadap terjadinya stroke ulang, menurunkan risiko terjadinya edema otak, risiko hemoragik, dan mencegah kerusakan vaskuler dan berlanjut. Golongan obat di sini yaitu ada diuretik, penghambat angiostensin, dan penghambat reseptor angiostensin reseptor blok KRB, dan penghambat kanal kalsium. Permasalahan terkait penggunaan antihipertensi yang perlu diperhatikan adalah efek samping obat, interaksi obat dengan antihipertensi lainnya. Jika digunakan kombinasi serta terapi obat lain yang diberikan dan terkait jenis dosis, rute pemberian, frekuensi, mula pemberian, dan waktu pemberian antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah pada pasien stroke. Dan perlu adanya monitoring terdapat penggunaan antihipertensi pada pasien stroke iskemik. Nah, di sini ada metode penelitian, yaitu rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian observasional, perspektif dengan data rekam medis, di mana data yang diperoleh adalah data perkembangan pasien ke depan, baik dari segi terapi maupun kondisi dari pasien. Tempat dan waktu, yaitu di unit rawat inap Rumah Sakit Bunda daerah Bali. Sampel penelitian yang saya pakai yaitu sampel penelitian inti adalah pasien dengan diagnosa stroke iskemik akut yang mendapatkan terapi antihipertensi di unit rawat inap Rumah Sakit Bunda daerah Bali. Kriteria inklusi di sini meliputi pasien dengan diagnosis stroke iskemik akut yang mendapat terapi antihipertensi. Kriteria eksklusi meliputi pasien dengan data rekam medis yang tidak lengkap. Di sini ada cara pengambilan sampel. Sampel yang dipakai adalah seluruh sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Jumlah sampel yang diambil berdasarkan time limited, yaitu dibatasi oleh waktu yang ditetapkan. Di sini ada daftar pustaka dari jurnal yang saya pakai. Mungkin ini saja proposal PPT dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.